Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai, salam sejahtera. Hormat saya setinggi langit bagi tuan dan puan pemangku kekuasaan yang mengayomi rakyat sebagaimana amanah disematkan, tapi tidak bagi tuan dan puan yang tenggelam dalam ketamakan dan keegoisan dirinya yang sibuk merampas, menggerogoti yang bukan haknya. Korupsi ibarat candu yang nafsunya tak bisa dibendung. Ini bukanlah fiksi, melainkan faksi. Korupsi sebagai aktivitas maksiat hasil kolaborasi antara niat buruk dengan kesempatan saat nafsu membara mengambil alih akal. Rakus tiada henti merampas cuan haram untuk gaya dan gengsi pribadi semata tanpa bertanggung jawab. Tersemat menjadi benalu dan tikus di negeri pertiwi ini yang merenggut jutaan hak dan kesejahteraan rakyat. Berpakaian rapi dan berdasi menjadi andalan kesombongan profesi. Apakah demi perburuan menyandang status kaum elit menjadi hobi para tuan dan puan dalam melakukan tindakan bejat tak bermoral di negeri ini? Bahkan kata tuan dan puan pun tak pantas disematkan. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2021 secara global pada peringkat ke-98 dari 180 negara dengan skor 38. Namun, skor CPI Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor CPI global, yaitu menempati peringkat 96 dari 180 negara yang dilakukan survei. Hal ini lebih rendah dari Vietnam. Menko Polhukam Tuan Mahfud MD sempat bilang itu karena maraknya pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada koruptor yang kasasi hukum tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan koruptor. Padahal tanpa dikorting pun hukuman koruptor sudah ramah. Tak luput catatan ICW mencatat rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan lebih dari masa umur mahasiswa kupu-kupu. Sungguh betapa ngerinya setiap penyuap disebut dermawan di negeri ini. Terbukti KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Tuan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Beliau terkenal karena inovasinya bertangan dingin melakukan perubahan dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award 2017 yang dianggap berintegritas pun mirisnya terhisap pusaran korupsi juga. Mengingat peristiwa yang mengguncang negeri ini yakni kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Terbukti sedikit lengah saja penanganannya ini ngelantur tak jelas juntrungannya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan. Padahal kasus ini sempat mencuri perhatian besar-besaran, bahkan membuahkan wacana hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Namun, dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati sangat pegal hati karena merasa hukuman yang ada tidak memadai untuk membuat para koruptor mikir dan sadar diri untuk menggarong kekayaan negeri ini. Tak luput Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster, pernah berikrar, "Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap." Begitu katanya. Seakan gagah dan bernyali, padahal kita sama-sama tahu, memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. Hal tersebut memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan para pejabat ke perilaku korup. Bak lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa bersih sekalipun. Bagaimana negeri kita akan maju jika pelaku korup masih ringan hukum? Selama para pejabat menjara harta benda negara ini hanya dijadikan
perah penguasa semata. Lantas, apa masih mungkin berjuang dan memberantas perilaku korup di negeri yang sudah demikian tercemar ini? Ya, sangat mungkin. Karena perubahan besar tak akan terjadi tanpa akumulasi partikel-partikel terkecil perubahan, yaitu diri kita sendiri. Dengan landasan keyakinan menjadi orang berintegritas, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, salah satunya menghidupkan kejujuran tanpa melupakan dan mengabaikan budi pekerti, serta mengimplementasikan buah ilmu dari pendidikan anti korupsi. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi rasa keegoisan diri. Ingat, jangan jadikan masalah sebagai penghalang untuk meraih kemaksimalan yang harus diraih. Waktu ini terbatas jika dipakai mengutuk masalah negeri. Kita memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan para intelektual muda yang mempunyai paradigma dan orientasi nilai-nilai moral pemberantasan korupsi. Mari mulai isi dengan totalitas perjuangan untuk indahnya kesejahteraan masa depan tanpa perilaku korupsi.